Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, karena dengan sehat tentunya aktivitas bisa kita kerjakan. Jangan lupa untuk tetap melakukan atau melaksanakan prokes, yaitu mencuci tangan sering-sering dengan air sabun dan air yang mengalir, pakai masker, jaga jarak, tidak keluar kalau tidak penting, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, makan makanan yang sehat. Masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pembelajaran 5 kali ini mari kita simak. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo membaca. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Bacalah informasi berikut dengan seksama. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Produk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda lumbung padi ASEAN. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn-mu. Kamu bisa menambah informasimu melalui buku di perpustakaan, bertanya kepada guru atau sumber informasi lainnya. Sampaikanlah hasil pekerjaanmu kepada gurumu, ya. Nah, ini kamu buat 2 negara apa saja, terus bandingkan perbedaannya di sini dengan di sini. Misalnya Indonesia, Malaysia, ini di sini Indonesia, ini Malaysia. Kesamaannya apa? Ada di sini, ya. Bisa kalian lengkapi
dari mana saja sumber belajarnya. Bisa dengan berdiskusi, mencari di buku-buku pelajaran atau di situs-situs atau di Google. Ayo berkreasi. Foto di samping adalah patung di Indramayu. Nah, terkenal dengan Mangga Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2, kamu sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Diselesaikan ya nak kerjanya. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun. Hewan adalah sahabat kita. Hewan sudah memberikan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Ini suka kucing Anggora, perawat, tapi juga harus dipelihara dengan baik. Ayo berlatih. Adit, sahabat Benny, adalah seorang anak dari penjual pepes ikan. Waduh, sedap sekali. Ayah Adit adalah seorang pengusaha yang sukses. Produknya banyak dinikmati oleh para pengunjung rumah makan di beberapa wilayah di Jawa Barat. Adit sangat senang bermain dengan angka. Hari ini ia sedang mengutak-ngatik angka untuk menemukan jawaban dari soal yang ia temukan di salah satu majalah anak. Ayo bantu Adit mengerjakan soalnya. A. Gunakan angka-angka 3, 4, 6, dan operasi hitung yang sesuai untuk jawaban yang tersedia. Pakailah tanda kurung apabila diperlukan. Berapakah hasil operasi hitungmu? 1, 8, 2, 10, 3, 6. Bagaimana kamu menemukan hasilnya? Apakah kamu menemukan jawaban lebih dari 1? Ini bisa dikali, bisa ditambah, bisa dikurang ya. Yang gunakan angka ini. Nanti hasilnya antara 8, 10, 6 mana ya. Jelaskan. Tuliskan jawabanmu dengan jawaban temanmu ya, utak-atik angka sehingga berjumlah 8, 10, 6. B. Buatlah satu soal dengan angka yang berbeda. Berikan soalmu kepada 2 orang temanmu dan minta mereka untuk menjawabnya. Apa saja ya, angkanya beda-beda. Satu soal angkanya beda, 2 tambah 8, 11 tambah 4 contohnya. Jawablah soal berikut. Tulislah hasilnya pada tempat yang tersedia. Apa dulu yang dikerjakan ini? Ingat, pembagian lebih kuat dari penjumlahan. Apa dulu yang dikerjakan ini? Ya. Apa ini dulu yang dikerjakan? Kerjakan di sini. Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, renungkan hal-hal berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Negara-negara dengan dengan ciri-cirinya masing-masing dan kesamaannya masing-masing, perbedaannya dan kesamaannya. Apa masih ada yang membuat kamu bingung? Mungkin mengotak-atik angka. Kenapa harus bingung? Karena di situ sebenarnya diserahkan oleh kalian dengan angka 3, 4. Berapa tuh? Dengan angka 3, 4, 6. Ayo diutak-atik sehingga berjumlah atau menghasilkan 8, 10 atau 6. Ibu rasa kalau kalian sering berlatih jadi gampang. Makanya sering berlatih ya. Lalu di sini ada nih, lauk apa yang sering kamu makan di rumah? Tempe. Tempe deui, tempe deui, tempe deui. Nggak apa-apa, itu masih bagus karena itu mengandung protein. Tahu deui, nggak apa-apa, itu termasuk protein ya. Dari kacang kedelai itu bagus ya. Apalagi yang sering kamu makan di rumahmu? Ayam guring, ayam kecap ya, itu bagus ya. Ayam itu juga sumber protein. Jangan lupa karbohidratnya, jangan lupa sayurnya ya. Jangan cuman makan yang camilan-camilan ciki melulu yang gurih-gurih di warung. Bersama orang tua